Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusendra. Saya dari Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2B Fakultas FKIP, NIM 2005114279. Di sini saya ingin membuat video UAS mengenai sastra Melayu. Baik, yang pertama, pengertian sastra Melayu. Sastra Melayu adalah karya sastra yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dari sastra Melayu tersebut, dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah seputuk surat dari Raja Ternate, yaitu Sultan Abu Hayat kepada Raja Joao di Portugal, dan berakhir pada tahun 1521 Masehi. Selanjutnya adalah perkembangan sastra Melayu. Sastra Melayu, setiap masyarakat, tiap kebudayaan tidak mengenal bahasa, tetapi dalam salah satu bentuk juga sastra. Sastra Melayu adalah suatu sastra dari bangsa Melayu yang bersifat sejarah. Sebagai sastra sejarah, dia mempunyai fungsi dan arti yang harus kita ketahui. Pertama-tama adalah bahwa sejarah Melayu bukanlah karangan sejarah dalam arti yang dipakai oleh abad ke-20. Hal ini dikemukakan oleh Theo. Sejarah Melayu tidak memberikan pelukisan sejarah secara tepat dan angka-angka penanggalannya. Demikian juga kejadian atau fakta sejarah hanya sedikit sekali diungkap kebenarannya. Beberapa maksud dan tujuan penulisan karya sastra sejarah adalah untuk mencatat segala peristiwa, untuk mencatat segala peraturan raja-raja Melayu, untuk mencatat adat istiadat bangsa Melayu, agar cerita tersebut sampai kepada anak cucu dan tidak punah begitu saja. Selanjutnya adalah agar anak cucu dapat belajar dari peristiwa pada masa nenek moyangnya. Sastra Melayu merupakan contoh dari bentuk historiografi tradisional yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari sastra Melayu ataupun contoh dari bagian sastra Melayu adalah Dodoi. Laguan Dodoi merupakan lagu daerah yang berasal dari Jambi. Lagu ini biasanya dinyanyikan oleh seorang ibu untuk pengantar tidur buah hati, sembari mengantarkan anaknya tidur. Sang ibu juga bercerita tentang kegelisahannya kepada anaknya dan berharap sang anak dapat mendengar dan mengerti. Selanjutnya adalah Gurindam 12. Gurindam 12 merupakan gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Riau. Gurindam 12 yang pasal pertama, barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tidak boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Selanjutnya adalah isi atau pasal dari Gurindam yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Dan barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah harta boleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Yang selanjutnya adalah pantun. Pantun ini banyak dikenal di masyarakat Melayu. Salah satu jenis pantun ialah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kata pantun berasal dari kata pantuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Ini adalah beberapa pantun yang saya jabarkan. Yang pertama adalah pantun nasihat. Warga desa sedang menggali tanah, jenazah meninggal akan dikubur. Jadi orang haruslah amanah, harus terus berbicara dengan jujur. Selanjutnya adalah pantun jenaka. Pak Ujang bermain kendang, Bu Aminah membuat rendang, ada uang abangku sayang,
Selanjutnya adalah pantun agama. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa mampir ke sawah. Bersenang-senang boleh saja, tapi jangan lupa beribadah. Baik, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pantun yang berasal dari daerah saya, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang pertama, buat apa berbaju batik kalau tidak pakai selendang? Buat apa berwajah cantik kalau tidak mau sembahyang? Selanjutnya ialah budak kecil memang keletah, kalau bercakap banyaklah pelat, banyaklah kita bersedekah, insya Allah selamat dunia akhirat. Selanjutnya adalah syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Selanjutnya ialah pantang larang. Pantang larang dalam masyarakat Melayu ialah suatu yang disepakati mengenai perkara tertentu untuk dijadikan panduan hidup selain dihormati. Pantang larang merupakan suatu usaha dalam melahirkan keharmonian bermasyarakat dan mewakili nilai maupun norma. Di sini saya ingin menyebutkan beberapa pantang larang yang ada di tempat saya. Di sini saya selalu mendengar dari kedua orang tua ataupun orang-orang yang selalu berbicara kepada anak-anaknya. Yang pertama, wanita tidak boleh makan atau duduk di depan pintu. Nanti susah mendapatkan jodoh. Hal tersebut secara logika kita bisa berpikir bahwa ketika wanita makan di depan pintu, maka akan menghalangi orang-orang masuk. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ialah tidak boleh memotong kuku saat malam hari. Mama atau ibu nanti akan meninggal. Bahwasanya ketika kita memotong kuku saat di malam hari, itu adalah gelap. Jika salah potong, akan terpotong kulitnya. Maka itu akan menyebabkan darah ataupun luka. Selanjutnya ada dilarang makan dengan menyangga makanan karena masa depan masih panjang. Mungkin secara logika kita bisa berpikir bahwa ketika kita makan dengan menyangga, apabila kita tersenggol ataupun tersentuh teman saat kita makan, maka makanan itu akan tumpah. Mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah jangan membeli paku di malam hari. Nanti orang tua atau keluarga bisa meninggal ataupun mati. Hal tersebut bisa kita secara logika ketika kita membeli paku di malam hari, maka paku itu kecil, sulitnya kita lihat saat di malam hari. Ketika paku itu jatuh, kita terpijak, itu akan mengakibatkan berdarah ataupun kesakitan. Selanjutnya dilarang mencubit mulut bayi. Nanti pendek umur. Logikanya adalah kulit bayi sangat sensitif, dikhawatirkan jika dicubit akan memar dan sakit. Selanjutnya ialah dilarang main di luar rumah saat senja, nanti diculik hantu. Logikanya adalah sebaiknya waktu menjelang maghrib harus bersiap untuk sholat di masjid atau di rumah dan tidak berkeliaran pada waktu saat senja. Selanjutnya tidak boleh duduk di bantal, nanti bisulan. Logikanya adalah ketika kita duduk di bantal, maka bantal bisa rusak. Selanjutnya dilarang bersiul di dalam rumah, nanti ular akan datang. Logikanya adalah ketika kita bersiul di dalam rumah akan membuat kebisingan. Jadi logikanya adalah untuk menjaga ketentraman atau keharmonisan dalam rumah. Selanjutnya adalah dilarang bangun siang, nanti rezeki dipatok ayam. Logikanya adalah ketika kita bangun siang, maka pekerjaan-pekerjaan di pagi hari itu sangat banyak. Kita akan melewati pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah jangan tidur setelah makan, nanti calon istri atau suami kita pemalas. Logikanya adalah tidak baik karena saat kita makan, baru saja kita makan, makanan tersebut akan diproses dalam perut sehingga butuh waktu beberapa menit. Selanjutnya adalah dilarang makan berpindah-pindah, nanti akan banyak istri. Logikanya adalah untuk menjaga kebersihan rumah dari makanan yang berserakan di mana-mana saat kita membawa makanan kita pindah kemana-mana. Selanjutnya adalah mandi di waktu senja ataupun malam hari, nanti dijilat setan. Di sini logikanya adalah karena mandi di malam hari itu tidak baik, bisa menyebabkan penyakit atau tulang.